Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, marilah kita membuka majelis kita dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta keberkahan kepadanya dengan menyebut namanya. Sebagaimana marilah kita membuka majelis ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sangat banyak, khususnya nikmat diberikan kesempatan untuk menambah iman kita dan ketakwaan kita. Nikmat mempelajari firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dengannya iman dan ketakwaan akan bertambah, dan apabila hal itu terjadi maka kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka bersyukurlah kepada Allah, karena dengan bersyukur Allah akan tambah, dan dengan meminta pertolongan kepada Allah, Allah akan berikan kita ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu marilah kita meminta ilmu yang bermanfaat dan minta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan kembali bersama Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau, orang-orang yang beliau cintai, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Hadirin Allah muliakan, dan kita masih bersama bab yang sangat penting, bab yang ke-6, yaitu bab ketakwaan. Bab ketakwaan. Dan hari ini kita akan membahas sebuah ayat yang sangat penting. Ayat yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan salah satu pakar tafsir terbaik, wa inna aktsara ayatin fil Qur'ani faraja. Ayat yang akan kita bahas ini adalah ayat yang paling banyak memberikan jalan keluar kepada kita di dalam Al-Quranul Karim. Jadi dari seluruh ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim, ini ayat yang paling banyak memberikan jalan keluar bagi hamba yang punya masalah, hamba yang punya problem, yang mentok sana mentok sini, bingung, nggak ngerti mau ngapain, udah curhat ke A, curhat ke B, curhat ke C, nggak ada artinya. Coba ke koleganya, coba ke sahabatnya, coba ke ini, nggak mentok-mentok juga, mentok-mentok juga. Sudahkah dia membaca ayat ini? Dan sudahkah dia amalkan ayat ini? Karena wa inna aktsara ayatin fil Qur'ani faraja. Karena ayat ini adalah ayat yang paling banyak memberikan jalan keluar di dalam Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quranul Karim. Ayat apa itu jamaah? Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Akhir dari ayat kedua dan awal dari ayat ketiga. Allah berfirman, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak pernah ia duga dan sangka. Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak pernah ia duga-duga dan tidak ia sangka-sangka. Hadirin yang Allah muliakan, ini ayat sebagaimana dikatakan Abdullah bin Mas'ud sangat luar biasa. Dan kalau sekali Abdullah bin Mas'ud sudah mengatakan demikian, maka saya rasa kita nggak perlu kasih catatan panjang-panjang lagi, karena kalau pakar atau di antara yang terbaik di dunia mengatakan itu, maka tugas kita tinggal mempelajari maknanya lalu ngamalin, mempelajari maknanya dan mengamalkan kandungannya, karena itulah yang akan membuat kita bahagia di dunia dan di akhirat. Hadirin yang Allah muliakan, poin yang pertama yang harus kita camkan bersama-sama bahwa mengapa ayat ini penting. Mengapa ayat ini penting? Dan kita butuh semua terhadap konsep yang dijelaskan oleh ayat ini. Yang pertama, hadirin sekalian, bahwa nggak ada di antara kita yang nggak punya masalah. Itu poin simpel lah. Nggak usah pakai argumentasi yang ribet-ribet. Kita buat simpel aja. Siapa di antara kita yang nggak punya masalah dalam hidup? Siapa di antara kita yang nggak punya problem? Maka hadirin Allah muliakan, jika itu yang terjadi, dan pasti itu yang terjadi, maka bersikaplah sebagai orang yang punya masalah dan butuh terhadap solusi. Semua kita punya masalah, karena itulah hakikat dari kehidupan. Kehidupan itu kumpulan masalah. Masih ingatkah kita hadis Tirmidzi, hadis Imam Tirmidzi, bahwa Nabi SAW membuat atau menggambarkan sebuah kotak, lalu garis horizontal, lalu di garis horizontal dibuat garis vertikal pendek-pendek. Lalu Nabi SAW mengatakan, yang intinya itu garis-garis vertikal yang pendek-pendek itu adalah masalah, ujian. Tidaklah seorang hamba melewati garis yang pertama, yang artinya masalah pertama, kecuali dia akan ketemu dengan garis kedua, artinya masalah kedua. Tidaklah seorang hamba ketemu dengan garis kedua, kecuali dia akan ketemu garis ketiga, dan begitu seterusnya. Jadi hidup itu adalah sebuah perpindahan antara masalah pertama, atau dari masalah pertama ke masalah kedua, lalu dari masalah kedua masalah ketiga, masalah ketiga masalah keempat, masalah keempat masalah kelima, masalah kelima masalah keenam, sampai pada anti klimaksnya masalah yang tidak ada solusinya dan tidak ada jalan jalan selanjutnya, yaitu kematian. Itulah kehidupan.
isinya adalah masalah. Makanya keliru, Mas kenapa mau nikah? Aduh, selama jadi jomblo nih gue banyak masalah, gue pengen nikah. Kalau niatnya itu ya siap-siap aja kecewa, karena ketika dia menikah banyak masalah lagi nanti. Mau jomblo kek, mau nikah kek, semua isinya masalah. Kenapa keluar dari pekerjaan itu terus nyari di kantor sini? Di kantor saya yang kemarin masalahnya banyak banget. Dia pikir emang di sini nggak ada masalah apa ya? Hidup itu isinya masalah. Secara umum demikian. Jadi harus ada faktor lain yang membuat kita berpindah atau melangkah. Karena kalau intinya cuma lari dari masalah, ya kita akan ketemu masalah berikutnya. Tadi kata Nabi SAW, tidaklah dia melewati garis pertama, dia akan ketemu garis kedua. Dan garis kedua itu ya masalah lagi. Ada yang lucu bilang, semoga ini masalah terakhir saya dalam hidup ya Mas. Ya berarti mati abis ini. Karena masalah terakhir itu kematian. Masalah bertemu masalah. Kenapa begitu? Karena Allah ingin menguji kita. Itulah titik-titik ujian. Dan itulah hakikat dari kehidupan dunia. Hakikat dari kehidupan dunia. Gak bisa hadapin masalah, udah aku mundur aja. Ya terus habis mundur nggak ada masalah lagi. Banyak masalah. Bahkan seringkali lebih parah masalahnya. Solusinya bukan lari dari masalah. Solusinya bukan mundur. Solusinya ada di dalam ayat ini. Nanti kita jelaskan. Tapi intinya hidup tuh masalah. Ada orang, banyak diantara orang tuh kan baru mau ngaji, baru mau datang ke kajian, mau ikutin kajian online segala, ketika masalahnya banyak banget pelik. Dia berpikir kalau saya ikut kajian nggak ada masalah lagi, udah selesai itu. Ternyata habis ikut kajian banyak masalah. Ya keluarganya lah nentang, suaminya nggak siap. Kalau bukan faktor suami nanti faktor anak-anak, segala macam nih. Akhirnya mundur dari kajian. Aduh, pusing. Udah deh, jadi orang awam biasa aja. Dia pikir jadi orang biasa aja nggak ada masalah. Iya ada masalah lagi. Karena intinya itu masalah dan masalah. Dan itulah yang Allah firmankan dalam surat Al-Mulk ayat 2. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Allah lah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Allah lah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Tujuannya apa? Allah ciptakan kehidupan dengan segala dinamikanya, dengan segala ceritanya, dengan segala masalah-masalahnya, dengan segala warna-warninya, dengan segala pasang surutnya, dengan segala suka dukanya. Dia beluakum, untuk menguji kalian. Ini intinya. Dunia adalah tempat ujian, bukan tempat reward, bukan tempat penghargaan. Dunia itu bukan podium. Dunia tempat ujian. Ujian apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Siapa di antara kalian yang paling bagus dan baik amalnya? Yang paling baik dan bagus amalnya. Ini yang harus kita camkan. Ini yang perlu kita renungkan. Jadi keliru saat kita berpikir saya mau hidup tanpa masalah. Itu berarti mati. Intinya bukan itu. Intinya kita punya kunci untuk menyelesaikan masalah itu apa tidak. Kita punya kunci solusi sehingga apapun masalahnya lewat. Lancar, dan lancar. Kadang-kadang kita pakai fast track, cepet, nggak ada masalah. Walaupun nanti ke depan ketemu lagi, lewat lagi. Dan solusinya adalah ayat ini. Solusinya adalah bertakwa. Itu poinnya. Kenapa ayat ini sangat penting? Karena karakter kehidupan kita adalah masalah, menuju masalah, menuju masalah, dan menuju masalah. Maka yang harus kita butuhkan adalah kuncinya. Kuncinya. Ya sih, kalau kita mau pulang ke rumah larut malam, lalu kita udah bawa kunci, maka kita nggak terlalu peduli dan khawatir apabila orang rumah ngegembok pintu gerbang pagar rumah kita. Kenapa? Kita bawa kunci. Begitu sampai di depan pagar, ternyata benar pagarnya digembok. Gemboknya gede banget. Gak usah khawatir. Bawa kunci nggak lo? Bawa. Ya udah buka aja. Mau gemboknya segede apapun, seribet apapun, secanggih apapun, sekokoh apapun, selama kita punya kuncinya, tinggal masukin, putar, cetlek, kebuka tuh pintu, masuk deh. Masuk dari pintu gerbang, ketemu dengan pintu dalam rumah, pintu masuk ke ruang rumah. Nggak usah bingung lagi bahwa pintu itu dikunci. Selama kita bawa kunci, jangan khawatir ketika pintu itu nggak bisa dibuka selama kita bawa kunci. Masukin lagi aja tuh, puter, ceklek, masuk deh. Terus kita berjalan menuju kamar tidur kita. Istri kita udah tidur dari 2 jam yang lalu, dikunci. Nggak usah khawatir. Bawa kunci nggak? Bawa. Ya udah, masukin, puter, ceklek, masuk di tidur. Yang jadi masalah kan kita nggak bawa kuncinya. Itu yang repot. Udah gitu orang rumah tidurnya ke orang mati semua, udah nggak bisa dibangunin. Akhirnya tidur musola. Gitu lah. Atau di tempat-tempat lain. Yang penting itu kita bawa kunci. Itu yang paling penting dalam hidup. Bukan mikirin gemboknya segede apa. Kan gitu hadirin. Yang penting kita tahu passwordnya. Kalau kita tahu passwordnya, mau sistem keamanan secanggih apapun, kebuka tuh sistem. Oh, ini sistem keamanan canggih banget. Ini yang dipakai BIN, Mas. Bahkan ini yang dipakai Pentagon. Oh iya ya. Gimana? Tenang aja. Kita tahu passwordnya. Gitu. Jadi ini standarnya BIN, standarnya Pentagon. Tapi kalau kita tahu passwordnya, ya kebuka. Kebuka. Intinya kita tahu passwordnya apa enggak. Sebagian orang mikirin gemboknya gede banget, Mas. Waduh, susah deh. Tenang, kuncinya bawa apa enggak.
Kita butuh kunci solusi, kunci rizki. Kan itu hadirin. Oleh karena itu, ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan kuncinya adalah dalam Allah akan kasih jalan keluar, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Takwa jamaah, ini solusi. Maka ketika kita bertakwa, itulah kunci dari semua itu. Jamaah yang Allah muliakan. Jadi, takwa itu kebutuhan. Nah, ini poin. Takwa itu kebutuhan. Karena hidup kita dipenuhi dengan masalah. Dan kuncinya adalah ketakwaan. Maka pandanglah ketakwaan sebagai kebutuhan hidup, bukan hanya kewajiban. Lalu kita kembangkan lagi, dalamkan lagi. Maka ketika kita mengetahui takwa adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahumullah, maka menjalankan perintah dan menjauhi larangan adalah kebutuhan. Maka ingatlah selalu ketika kita berhadapan dengan larangan, ketika kita berhadapan dengan maksiat, dengan kita berhadapan dengan hal yang haram, ketika kita ditawarkan minuman haram depan muka kita, ketika kita diharamkan makanan yang haram, ketika kita ditawarkan uang haram, selalu ingat, ini nih kalau kita ambil, kalau kita makan, kalau kita minum, berarti masalah-masalah hidup kita akan menggerogoti kita. Kita kehilangan kunci. Kita kehilangan kunci dari masalah-masalah tersebut. Dan hidup ini kumpulan dari masalah. Begitu kita ambil itu uang haram, berarti siap-siap saja jika ada banyak masalah hidup kita tidak terselesaikan. Dan akan menguras pemikiran kita, akan menabrak kita, menjatuhkan kita, dan seterusnya. Ketika kita malas beribadah, malas sholat nih, hari ini malas banget sholat, siap-siap aja. Siap-siap ada masalah dan nggak ada solusinya. Kita akan dibombardir dengan masalah-masalah hidup kita, dan kita nggak bisa selesaikan. Oh, nggak ada kuncinya. Siap-siap. Jadi cara mandang hal yang haram tuh begitu. Kalau kita kan mandang hal yang haram hanya seringkali nggak semua, seringkali hanya dari satu sisi aja. Dan lebih lucunya lagi, kita pikir ini adalah solusi dari masalah kita. Oh, hal yang haram solusi itu loh. Solusi itu bertakwa, bukan hal haram. Nggak ada ayatnya bahwa hal yang haram itu solusi, kecuali darurat, dan itu sudah kita bahas kemarin. Kecuali darurat. Oh, ini darurat. Yang mengklaim darurat itu bukan kita. Itu ada kaidahnya sendiri. Ada kaidahnya sendiri. Dijelaskan para ulama usul fikih. Jadi jangan pernah berpikir yang haram itu solusi. Itu talbis iblis. Itu tipu daya iblis. Itu dihiasi sama syaitan. Solusi itu takwa, bukan hal yang haram.
Solusi itu takwa. Bukan menghadapi atau bukan melawan perintah Allah atau bukan ngerjain larangan Allah. Solusi itu takwa. Solusi itu takwa. Jadi hati-hati ketika kita menghadapi hal yang haram. Atau pada saat hari ini kita yang haram kan gampang banget sekarang ya, di tablet kita, di gadget kita, mungkin di sosial media, nggak ada siapa-siapa. Kita dengan gampang buka apa yang kita mau. Ingatlah ketika kita buka, siap-siap ada banyak masalah yang akan menghancurkan kita, atau yang membuat kita capek, pening, letih, lelah. Atau ketika kita berhubungan dengan yang nggak diperbolehkan, misalnya kita affair, atau kita selingkuh, atau kita melakukan hal yang menjurus pada zina. Istri kita nggak tahu, suami kita nggak tahu. Tapi begitu kita coba pintu itu, siap-siap dengan banyak masalah yang akan membombardir kehidupan kita, dan kita akan nyesal habis-habisan. Nanti bisa dari anak kita, bisa dari pasangan kita, bisa jadi orang tua kita, dari semuanya deh. Mungkin bukan hari itu, tapi hidup kan bukan hanya hari itu aja. Atau hari itu sudah mulai tapi kita belum tahu, baru nanti pada saat titik habis kita sama masalah-masalah kita. Jadi selalu melihat ketika kita berhadapan dengan perintah atau menjauhi berhadapan dengan larangan, ini kalau saya remehkan, saya akan kehilangan kunci dari masalah-masalah hidup saya. Saya nggak dapat solusi dan saya nggak dapat rezeki. Ini hal yang perlu kita camkan. Poin yang berikutnya, dan berusaha bertakwa semakin urgent, semakin penting, semakin darurat jika kita sedang benar-benar menghadapi masalah depan mata. Jadi begitu kita menghadapi masalah berat atau masalah-masalah lain, maka segera tambah kualitas ketakwaan kita. Itu poinnya. Bukan ke makhluk, bukan cari angin, bukan pulang malam, bukan kelabing, bukan ngokongko dengan teman, nggak jelas bicara apa. Justru itu membuat masalah tambah ribet. Segera bertakwa, perbanyak sholat, perbanyak zikir kepada Allah, baca Al-Quranul Karim, hidupkan sepertiga malam terakhir. Itu kan yang dikatakan Talq bin Habib. Kita sudah baca. Apa kata Talq bin Habib? Jika datang fitnah, hilangkan dengan ketakwaan. Itu kata beliau. Begitu datang fitnah, hilangkan dengan ketakwaan. Fitnah ini masalah, ujian berat dan seterusnya. Bisa fitnah versi orang Indonesia, atau fitnah atau ujian-ujian yang lain, atau masalah-masalah besar yang lain. Jika datang fitnah, kembali ke Rabbul Alamin, bertakwa. Kenapa? Ya ja'allahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar. Jadi begitu dapat masalah serius, udah jangan disorientasi, jangan blank, bingung gimana nih, tenang, jangan panik, takwa. Allah akan kasih solusi. Lihat bagaimana Nabi Musa nggak panik ketika di belakang Fir'aun dan di depan Laut Merah. Dengan yakin dong, ngatain inna ma'iya rabbi sayahdin, sesungguhnya Rabbku bersama dengan diriku dan ia akan memberikan petunjuk dan arahan kepadaku. Dan benar. Bukankah Nabi SAW ketika berada di Gua Thawr bersama Abu Bakar tidak panik? Pada itu sedang genting-gentingnya. Kenapa? Mereka tahu kunci. Nabi SAW mengatakan kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih, Allah bersama kita. Tapi pertanyaannya, emang kalimat itu dengan gampang kita ucapkan? Coba aja kita ada masalah, langsung kita cuma copy paste, jangan sedih, Allah bersama kita. Tapi kita tidak membangun
soul atau membangun roh kalimat tersebut dari awal dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan? Ya nggak bisa. Coba kita kasih orang lagi banyak masalah pelik segala macam, kita forward aja itu ayat tersebut, ayatnya Nabi Musa, ayatnya Nabi Muhammad SAW ketika di Gua Thaur. Pertanyaannya, apakah langsung hilang masalahnya atau dia bisa tenang? Enggak. Kenapa? Karena kalimat itu nggak dibangun dari awal, ruhnya nggak ada. Adapun nabi-nabi kita itu membangun dari awal, menjalankan perintah dan jauhi larangan, menjaga keikhlasan dan berusaha mengikuti tuntunan Nabi SAW. Dibangun dari awal sebagaimana kita bahas hadis Ibnu Abbas, ta'arraf ilallahi fir rakha ya'rifka fi syiddah. Kenali Rabb Anda ketika Anda sedang lapang, maka Allah akan kenali Anda ketika Anda lagi susah. Makanya kita tahu bersama, Fir'aun mengucapkan kalimat tauhid nggak ada gunanya. Oleh karena itu jamaah yang Allah muliakan, kembali ke takwa, kepada ketakwaan, dan begitu ada masalah besar, perkuat ketakwaan. Minta kepada Allah, jangan panik, fokus takwa. Jalankan perintah, jauhi larangan. Takwa perlindungan, wiqayah, pokoknya defense. Berlindung, bertahan dengan apa? Dengan tameng ketakwaan, dengan benteng ketakwaan. Dan itu yang diyakini oleh orang-orang soleh kita. Kata Al-Hakam bin Amr Al-Ghifari, Hakam bin Amr Al-Ghifari, bisa dicek dalam Siyar, uqsimu billah, aku bersumpah dengan menyebut nama Allah, law anna samawati wal arda kanata rataqa ala abdin, aku bersumpah dengan menyebut nama Allah, apabila 7 lapis langit dan bumi itu menghimpit seorang hamba. Bayangkan bahasa beliau, 7 lapis langit dan bumi itu menghimpit seorang hamba. Itu masalahnya kayak apaan tahu? Kita baru punya masalah sama warga satu RT aja udah ribet banget. Lalu baru satu RT, belum satu RW. Ini kata beliau, 7 lapis langit dan bumi itu menghimpit seorang hamba. Fattaqallah. Lalu hamba itu bertakwa kepada Allah. Ngadepin ini dengan bertakwa. Yaj'alullahu min bainihima makhraja, maka Allah akan berikan jalan keluar dari sela-sela 7 lapis langit dan bumi tersebut. Min bainihima, dari dua sisi tersebut, dari 7 lapis langit dan dari 7 lapis bumi. Ada aja solusi, ada aja jalan keluar yang nggak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ada jalan keluar. Sebagaimana belakang Fir'aun, depan Laut Merah, ada aja jalan keluar. Tiba-tiba laut terbelah jadi 12 jalan. Itu yang dialami Nabi Musa alaihissalam. Ada aja solusi. Ternyata di luar perhitungan itu tim penyisir nggak ngeliat, tidak menengokkan kepalanya, padahal kalau ditengokkan ke sisi itu Nabi SAW dan Abu Bakar akan terlihat, tapi nggak ngelihat. Dan kalau seperti itu suka terjadi kan dalam hidup. Di luar perhitungan kita, ternyata itu solusi. Makanya itu kata Thalik bin Lahab, begitu ada masalah yang serius, segera bertakwa, usir dengan ketakwaan, hadapi dengan ketakwaan. Memang benar, syaitan akan menggoda kita, coba pakai yang haram. Jangankan lagi ada masalah, nggak ada masalah aja syaitan ngajak kita kepada hal yang haram. Nggak ada masalah nih, ada aja ngajak ke klub inilah, minum inilah, segala, padahal nggak ada masalah, cuman santai-santai aja, tiba-tiba ada yang nawarin. Gimana begitu ada masalah? Kayaknya lo perlu cari angin deh bro, ayo ikut gue deh, gue yang traktir. Udah lagi pening buntu, apalagi masalahnya sama orang rumah, malas kan pulang, akhirnya pergi deh tuh.
Harusnya kan malas pulang, paling nggak ke masjid deh. Ini ke tempat-tempat begitu, udah kena. Sekeliru. Pokoknya ingat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, ketika ada masalah dengan Fatimah, kemana? Ke masjid. Bertakwa sama Allah, ke masjid. Ada masalah sama istri, ke masjid Ali bin Abi Thalib. Beda emang. Karena ini solusi. Ini solusi jamaah sekalian yang Allah muliakan. Bahkan jamaah sekalian, kita tahu ini ayat di dalam surat apa? Surat At-Tolak. Ini ayat yang sedang kita bahas. Ini adalah surat At-Tolak ayat 2. Ayat 1 dan 2. Ini kan berbicara tentang perceraian. Berbicara tentang talak. Kita ambil di akhir dari ayat tersebut. Jadi konteks ayat-ayat dalam surat ini adalah ayat-ayat tentang perceraian. Baru di ayat kedua, di closing statementnya Allah berfirman, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa Allah akan berikan solusi. Mari kita lihat keterangan sebagian para ulama klasik seperti Al-Imam Ikrimah, Asy-Sya'bi, Ad-Dhahhak. Mereka menjelaskan tentang ayat ini, wa man yattaqillah fayutalliq li sunnah yaj'al lahu makhraja ila raja'ah. Barang siapa menghadapi masalah keluarga, menghadapi masalah rumah tangga dengan bertakwa kepada Allah, lalu ia mentalak istrinya sesuai dengan sunnah Nabi SAW, mentalak istrinya dengan benar, karena kita tahu dalam bab talak itu terbagi menjadi dua. Pertama talak sunnah dan talak bid'ah. Talak sunnah itu bahasa simpelnya talak yang benar, dan talak bid'ah itu artinya talak yang keliru, talak yang salah, dan ada kriterianya. Bukan saatnya kita bahas itu, tapi poinnya adalah ini ada masalah rumah tangga. Secara umum kalau udah bicara talak, masalahnya simpel atau pelik? Masalahnya pelik. Ini ada masalah, terus masalahnya pelik. Dan suami sudah mengarah ke perceraian, sudah mengarah ke talak. Walaupun talak belum tentu cerai ya, artinya dengan terminologi orang Indonesia, karena talak itu ada talak 1, talak 2 yang bisa dirujuk. Baru kalau dirujuk lalu ditalak lagi, talak 3, baru itulah berakhir pernikahan. Jadi talak 1 masih ada kesempatan merujuk tuh kembali normal. Dan ketika seorang laki-laki mengucapkan talak atau menjatuhkan talak 1 dan talak 2, itu masih istrinya, jadi bukan dipulangkan, dan hukum asalnya nggak pulang, tetap di rumah, agar peluang untuk menyelesaikan masalah dan normal itu semakin besar. Karena kalau istri keluar lalu bicara atau menarik perhatian banyak pihak, lalu jadi konsumsi, lalu istri terpancing untuk curhat dan seterusnya, dan akhirnya diketahui keluarga besarnya, dan keluarga besar macam-macam, wah akhirnya panjang itu jamaah, dan akhirnya cerai beneran. Jadi talak 1 itu belum cerai, masih sah suami istri, lalu dirujuk, lalu talak 2 itu belum berakhir rumah tangga, lalu dirujuk misalnya, baru setelah itu talak 3 rumah tangga berakhir. Nah, kata para ulama, apabila seseorang menghadapi masalah rumah tangga yang pelik sampai dia berpikir untuk mentalak, dan dia jatuhkan talak, tapi proses itu dia jalani dengan bertakwa kepada Allah, dengan sholat, dengan zikir, baca Qurannya dikuatkan, puasa, minta pertolongan, bertakarub, lalu dalam menjatuhkan talaknya juga dilakukan dengan rambu-rambu yang Allah tetapkan. Itu talak sunnah yang tadi kita bahas, talaknya benar, dan itu nggak mudah loh, karena sekali lagi 99,9% ya
laki-laki menjatuhkan talak itu lagi marah. Makanya apabila ada sebagian ibu-ibu konsul, tapi Pak Ustadz, suamiku itu pas lagi mentalak itu lagi marah, apakah jatuh? Terus kata seorang ustadz, jatuh Bu. Diulang lagi, tapi Pak Ustadz, itu beliau benar-benar lagi marah. Justru ibu-ibu sekalian, kita jarang ngelihat suami lagi bahagia menjatuhkan talak. Nggak ada. Beb, aku bahagia banget sama kamu. Kamu saya talak ya Beb. Jarang mengatakan begitu. Orang talak tuh lagi marah gitu loh. Tapi isunya bukan itu. Pertanyaannya adalah apakah marahnya itu menghilangkan akal sehatnya atau tetap bisa berpikir. Kalau menghilangkan akal sehat artinya orang nggak sadar apa yang diomongkan, apa yang dilakukan, baru itu dibicarakan para ulama, talak nggak jatuh. Tapi kalau masih sadar tapi kebawa emosi dan seterusnya, jatuh. Jadi nggak usah ditekankan lagi. Justru yang aneh adalah kalau lagi bahagia talak. Aku tuh beruntung banget punya istri kayak kamu. Aku bersyukur. Aku bahagia. Aku talak kamu. Kan gak ada orang begitu. Gak ada mengatakan demikian. Mungkin ada, tapi 0,1 atau 0,2 atau 1% lah. Jadi hadirin Allah muliakan. Jadi susah loh. Nggak mudah dalam arti seseorang suami menjatuhkan talak tetap sesuai dengan rambu yang Allah inginkan, atau yang biasa dikenal dengan talak sunnah. Jadi itu butuh mujahadah, butuh perjuangan, lagi emosi tapi masih memperhatikan rambu-rambu, lagi kecewa berat gitu sama istrinya tapi tetap memperhatikan aturan-aturan Allah. Itu susah. Nah, kata para ulama, kalau ada orang yang bisa demikian, ya ja'allahu makhraja ila raja'ah, insya Allah Allah akan berikan jalan keluar dan akhirnya nanti dirujuk dan masalah clear. Itu menarik ini tafsir. Jadi kalau kita sekali lagi ada masalah rumah tangga yang pelik, dan masalah rumah tangga yang pelik itu akan menyedot energi, tenaga, akan memancing emosi, amarah, akan mematik kekecewaan dan seterusnya. Dan sampai pada titik suami menjatuhkan talak, tapi dia berusaha bertakwa sama Allah, dia berusaha takut sama Allah, dia perbaiki sholatnya, puasanya, zikirnya dan seterusnya. Lalu ketika dia jatuhkan sesuai dengan kriteria, maka insya Allah masalah akan diselesaikan dan tidak terjadi perceraian, tapi justru dirujuk kembali dan mereka akan hidup normal sebagaimana biasa. Jadi sampai di last minute sekalipun, kalau kita punya masalah pelik, jangan pernah berpikir ada solusi selain ketakwaan. Itu poinnya. Karena bisa jadi masalah belum diurai di menit-menit pertama. Bisa jadi masalah diurai di unjir time. Kan seperti ini. Kalau masalah diselesaikan di menit-menit pertama, ya enggak, maka suami tidak akan berpikir untuk menjatuhkan talak, kan gitu. Sampai suami berpikir dan benar-benar menjatuhkan talak pertama atau kedua, misalnya pertama ini menunjukkan bahwa ini masalah semakin ribet, semakin jelimet, semakin berat, terus sampai dipikir, apa saya ceraikan aja ya, kayaknya sudah saatnya saya jatuhkan talak, misalnya begitu. Tapi tetap minta kepada Allah, bermunajat kepada Allah, doa sama Allah, jaga sholat wajib, jaga sholat rawatib, jaga sholat duha, jaga sholat sunnah, jaga sholat wudhu, jaga sholat tahajud, dijaga. Tapi kok masalah tambah pelik, jelimet dan seterusnya. Akhirnya dia putuskan untuk saya jatuhkan talak, tapi terus munajatnya dikencengin, sholatnya dipanjangin, zikirnya dikuatin, Qur'annya dibaca dengan kuat. Itu kata para ulama, ya ja'allahu makhraja ila raja'ah. Allah akan kasih solusi dan akhirnya pintu perceraian tidak jadi dibuka, karena sebelum masa iddah berakhir dirujuk kembali dan mereka kembali normal. Kenapa banyak perceraian? Karena ketika masalah terjadi hanya dilawan dengan emosi, hanya diselesaikan dengan amarah dan kekecewaan, dan ketika ditalak pun tidak menggunakan rambu yang benar. Jangankan menggunakan rambu yang benar, mayoritas orang yang mentalak istrinya nggak ngerti mana rambu yang benar, mana yang salah. Yang penting talak aja, jadi udah emosi aja, udah nggak pakai ilmu.
mayoritas yang talak. Coba cek di masyarakat, atau kita yang pernah mentalak istri misalnya, tanya, emang udah ngerti apa rambu-rambu talak sunnah atau talak yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya, dan apa kriteria talak yang nggak diperbolehkan? Ada timingnya, ada waktunya, ada kondisinya. Ya wajar Allah nggak kasih solusi. Wong kita pakai emosi, kita pakai amarah, dan kita menghadapi masalah dengan kebodohan. Ini yang perlu kita camkan jamaah sekalian. Ini yang perlu kita renungkan. Jadi tafsir dari Ikrimah, dari Asy-Sya'bi, dari Allah rahimahumullah menunjukkan bahwa bisa jadi solusi bukan di awal, solusi bukan di ronde kedua, ronde ketiga, bisa jadi solusi di ronde ke-12. Atau kalau pakai analogi, solusi belum tentu di lap pertama, belum tentu di lap kedua, tapi di lap terakhir, di last lap itu baru Allah kasih solusi. Nah, sehingga nggak ada cara lain kecuali kita hadapi setiap lap dengan takwa, dan semakin mendekati lap terakhir, takwanya harus semakin kencang. Yang terjadi mayoritas kita semakin mendekati lap terakhir semakin pesimis. Aduh, udah gagal deh, udah hancur deh, udah kayaknya aku nggak sanggup, udah nggak bisa. Dan terpancing melibatkan makhluk, bukan dekat ke Allah. Cerita ke A, cerita ke B, cerita ke C. Kita lupa bahwa manusia itu dzuluman jahula, Al-Ahzab ayat 72. Dan yang kita ceritakan itu belum tentu yang semuanya senyum depan kita itu semuanya baik sama kita secara tulus. Bisa jadi ada provokator, bisa jadi ada yang hasad sama kita, bisa jadi ada yang mancing di air keruh. Kadang-kadang bukan mancing di air keruh lagi, pakai bom ikan di air keruh. Jadi hancur-hancuran semua. Ya selesai deh. Coba kita tetap hold, cepat kita jaga diri kita, dan kita fokus ke Rabbul Alamin, fokus ke Al-Khaliq, ke Rabb yang mengatur ini semua. Fokus kepada Rabb yang mengatakan ud'uni astajib lakum, minta kepadaku aku kabulkan. Kepada Rabb yang berfirman, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa Allah akan kasih solusi. Allah kasih solusi. Sekarang misalnya sebagian bisnis jatuh dan seterusnya, bertakwalah kepada Rabbul Alamin, bertakwalah kepada Allah. Jadi kita harus bertakwa. Kondisi kayak gini bertakwa, bukan emosi, bukan amarah. Nggak ada dalil dengan emosi masalah akan hilang tuh, nggak ada. Nggak ada dalil. Jangankan dalil, tanya orang yang nggak ngerti agama gitu ya, tapi punya pengalaman hidup dan seterusnya, tanya, emang ada dengan marah-marah, dengan emosi, kekecewaan itu masalah akan selesai? Enggak. Dengan takwa, dengan takwa, dengan takwa. Sehingga jemaah sekalian, setiap masalah harus kita hadapi dengan takwa. Dan arti menghadapi masalah dengan takwa adalah menghadapi masalah dengan ikhlas dan sesuai tuntunan Nabi SAW. Itu poinnya. Hadapi masalah dengan ikhlas, hanya mengharapkan wajah Allah. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, sesuai dengan ilmu. Itu yaj'al lahu makhraja. Karena takwa adalah keikhlasan dan mengikuti tuntunan Nabi SAW. Jalankan perintah dan jauhi larangan. Itu semua itu. Allah perintahkan kita ikhlas dan mengharapkan wajah Allah, udah jalani. Jadi kalau kita buat simpel, dengan kata lain, hadapi masalah dengan mengharapkan wajah Allah, bukan kepentingan, bukan ego, bukan nafsu diri, tapi dengan mengharapkan wajah Allah. Dan yang kedua, on track, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya SAW. Ada yang ngajak ke kanan, ke kiri, enggak, on track. Maka sekali lagi, masalah sepelik apapun, sampai kata Hakam bin Amr Al-Ghifari, sampai kalau pakai bahasa hiperbolanya itu 7 lapis langit dan bumi itu menghimpit seorang hamba, Allah akan kasih solusi dari celah-celah yang ada tersebut.
Ini poin. Tapi siapa yang sabar? Siapa yang siap bertahan? Siapa yang minta pertolongan kepada Allah? Sekali lagi, bisa jadi solusi bukan di lap pertama, bukan di ronde pertama, tapi solusi di ronde ke-12. Ibarat pertandingan tinju atau lap terakhir. Dan seringkali kita berguguran sebelum sampai lap terakhir tersebut. Sebelum sampai ronde ke-12, kita udah jatuh KO, bahkan seringkali TKO, udah takut duluan, lempar bendera putih, padahal Allah siapkan solusi di ronde ke-12 misalnya. Itu tadi tafsirnya. Ada masalah rumah tangga, karena ini bab talak, ini konteksnya talak, masalah pelik sampai pada titik harus menjatuhkan talak, tapi tetap bertakwa sama Allah, tetap berusaha ikhlas, on track. Makanya pakai talak sunnah, diperhatikan banget rambu-rambunya, kriterianya, maka Allah kasih solusi sehingga tidak terjadi perceraian dan dirujuk kembali. Ini yang bisa disampaikan, dan insya Allah besok kita akan bahas tentang rizki, masih di ayat yang sama. Kita bahas tentang mendapatkan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga, dan sangat menarik keterangan para ulama tentang masalah ini, dan sangat cocok dengan kondisi sekarang yang tidak mudah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.